Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulizari Utami, NIM 18060052, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang diujikan dalam ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu kalian udah like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, materi yang pertama yaitu bab 6 tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang lebih terfokus kepada penyebab, konsekuensi, dan kontroversinya. Subjudul yang pertama yaitu isu pokok tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Nah, hampir setiap tahunnya penduduk di dunia bertambah sekitar lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Dan pertumbuhan ini sering terjadi di beberapa negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Masalah pertumbuhan tersebut bukan hanya sekedar angka, ini merupakan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Subjudul yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Di masa lalu yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 6 miliar orang. Sedangkan di masa depan yaitu sekitar tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam tetapi angka kelahiran menurun lebih lamban dibandingkan dengan tingkatnya secara historis lebih tinggi. Yang kedua yaitu struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografis, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Poin yang pertama yaitu berdasarkan wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Poin yang kedua yaitu berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitas. Fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran dari 15 sampai 40 per 1000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas di negara maju kurang dari 15 per 1000 penduduk. Poin yang ketiga yaitu berdasarkan struktur usia. Penduduk di negara berkembang relatif berusia lebih muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun ini mencakup 30% penduduk di negara berkembang, sementara di negara maju hanya 17%. Subjudul yang ketiga yaitu transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Pada tahap kedua ini menandai dimulai dengan masa transisi demografis, yaitu peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil atau lamban ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat, kemudian mengalami penurunan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Subjudul yang keempat yaitu penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. Yang pertama yaitu perangkap populasi Malthus. Tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus yaitu di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut hitung deret tidak akan cukup untuk memenuhi manusia yang jumlahnya meningkat sejalan dengan deret ukur. Secara diagramatis, teori Malthus dapat digambarkan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat apabila kedua kurva itu diplotkan terhadap tingkat pendapatan. Nah, bentuk kurvanya seperti ini.
Sumbu vertikal, kita memplotkan perubahan persentase numerik, baik positif maupun negatif, dalam dua variabel yang dipertimbangkan, yaitu total penduduk dan pendapatan agregat. Pada sumbu horizontal ditempatkan tingkat pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya kritik terhadap model Malthus ini. Yang pertama, yaitu model ini membagikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang serta menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, yaitu perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri, bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan pendapatan per kapita di negara itu. Yang kedua, yaitu teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi atau tidak memberikan keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan atau barang lain. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengkonsumsi barang lain atau efek substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan anak serta preferensi untuk barang-barang lainnya. Subjudul yang kelima, yaitu konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yang pertama, yaitu bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa mengidentifikasi 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini tidak menjadi masalah. Argumen yang pertama, yaitu masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada sejumlah isu lainnya. Argumen yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi oleh negara-negara kaya agar negara-negara berkembang tetap berada dalam kondisi ketergantungan. Dan argumen yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Poin argumen yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk memang masalah yang sebenarnya. Argumen berikut mendukung perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatifnya. Beberapa argumen ini terdiri dari yang pertama, argumen garis keras, yaitu kependudukan dan krisis global. Yang kedua, yaitu argumen teoritis, yaitu siklus populasi kemiskinan dan perlunya program KB. Dan yang ketiga, yaitu argumen empiris yang terdiri dari 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. 7 konsekuensi negatif akibat pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua kemiskinan dan ketimpangan, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, yang kelima pangan, yang keenam lingkungan hidup, dan yang ketujuh migrasi internasional. Subjudul yang keenam yaitu beberapa pendekatan kebijakan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan di negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang pertama, yaitu membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan program-program KB. Yang ketiga, memanipulasi insentif atau penguatan dan disentif atau pelemahan ekonomi. Yang keempat, memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan atau denda. Yang kelima, meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum perempuan. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh negara maju untuk menanggulangi masalah kependudukannya, yaitu yang pertama, menyederhanakan kebiasaan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, meliberalisasi persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional oleh orang-orang miskin yang tidak terampil. Sekarang kita masuk ke bab 7, yaitu tentang urbanisasi dan migrasi desa kota. Poin yang pertama, yaitu dilema urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi merupakan tren dan proyeksi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus yang jelas menonjol dari proses pembangunannya.
Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, maka semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Bias perkotaan, suatu gagasan bahwa hampir semua pemerintah negara berkembang menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor perkotaan sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara perekonomian perkotaan dan perekonomian perdesaan. Yang kedua, yaitu peranan kota. Ekonomi aglomerasi merupakan keunggulan atau efisiensi biaya yang diperoleh produsen atau konsumen dari lokasi dalam kota besar atau sedang yang berwujud ekonomi urbanisasi atau ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi merupakan akibat dari aglomerasi yang diperoleh dari sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan dan kendaraan bermotor ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. Yang pertama, yaitu distrik industri. Perusahaan-perusahaan pada umumnya juga lebih suka berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Perusahaan-perusahaan mungkin ingin beroperasi di distrik terkenal untuk memanfaatkan keunggulan pasar akan alokasi di mana pemasok perusahaan dan konsumen rumah tangga pengguna produk mengetahui tempat berbelanja untuk membeli produk-produk terbaiknya. Poin yang kedua yaitu skala perkotaan yang efisien. Ekonomi kawasan bermaksud mengatakan bahwa efisiensi akan tercapai ketika semua industri di suatu negara dipusatkan di satu kota. Efisiensi ini hanya dapat tercapai bagi sejumlah industri yang terkait erat. Poin yang ketiga, yaitu masalah yang ditimbulkan dari kota raksasa. Yang pertama, bias kota utama. Bentuk bias perkotaan yang sering menyebabkan gangguan yang cukup besar adalah apa yang disebut sebagai bias kota utama. Kota terbesar atau tempat utama suatu negara akan menerima bagian investasi publik dan insentif bagi investasi swasta dalam proporsi lebih besar dibandingkan dengan yang diberikannya bagi kota terbesar kedua dan kota-kota lebih kecil lainnya di negara tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan timbulnya kota-kota raksasa. Penjelasan lain mengenai kota-kota raksasa berfokus pada konsekuensi dari upaya pemimpin negara diktator untuk tetap berkuasa. Di antara negara-negara berkembang sampai akhir-akhir ini hanya ada sedikit negara demokratis yang efektif agar tetap berkuasa serta mencegah pemberontakan rakyat dan kudeta yang umumnya dipandang paling mengancam jika terjadi di ibu kota negara. Pemerintah otoriter cenderung menyuap penduduk kota utama. Poin yang keempat yaitu sektor informal perkotaan. Sektor informal merupakan bagian dari perekonomian negara-negara berkembang yang dicirikan dengan adanya usaha kecil kompetitif perorangan atau keluarga, perdagangan kelontong, dan layanan ramah tamah berorientasi pada padat karya tanpa adanya hambatan masuk serta dengan harga faktor dan produk yang ditentukan oleh pasar. Beberapa kebijakan sektor informal perkotaan. Yang pertama, bukti yang tersebar menunjukkan bahwa sektor informal menghasilkan surplus bahkan dalam lingkungan kebijakan tidak bersahabat yang menghambat sektor ini untuk memperoleh manfaat yang diberikan oleh sektor formal. Dengan demikian, surplus sektor informal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di perkotaan. 2. Akan ada tabungan yang cukup besar bagi negara berkembang yang seringkali tergantung oleh kekurangan modal. 3. Sektor informal dapat berperan penting dalam pembentukan modal manusia. Yang keempat, sektor informal menghasilkan permintaan akan tenaga kerja semi terampil dan kemungkinan besar lebih mungkin untuk mengadopsi oleh sektor-sektor formal. 5. Sektor informal lebih mungkin mengadopsi teknologi yang sesuai dan menggunakan sumber daya lokal, sehingga lebih memungkinkan alokasi sumber daya secara efisien. 6. Secara informal berperan penting dalam mendaur ulang sampah, terlibat dalam aktivitas pengumpulan batas bekas. Yang ketujuh, perbaikan sektor informal akan menjamin meningkatnya distribusi manfaat pembangunan berkonsentrasi di sektor informal. Yang kedua, yaitu perempuan di sektor informal. Di beberapa wilayah dunia, perempuan mendominasi wilayah migran dari desa ke kota dan mungkin bahkan menjadi mayoritas penduduk di kawasan perkotaan.
Perempuan seringkali mewakili bagian terbesar dari tenaga kerja sektor informal yang bekerja dengan upah rendah dengan pekerjaan tidak stabil dan tunjangan pegawai atau jaminan sosial. Karena anggota rumah tangga yang dipakai perempuan umumnya melakukan pekerjaan di sektor informal yang produktivitasnya rendah dan memikul beban ketergantungan yang tinggi, mereka cenderung miskin dan kurang nutrisi. Banyak perempuan yang menjalankan usaha kecil dan modal sedikit atau tanpa modal sama sekali yang kebanyakan berkaitan dengan penjualan panganan kecil atau kerajinan tangan. Poin yang kelima yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pengembangan kota memainkan peran-peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi dari tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Akan tetapi, dampak migrasi terhadap proses pembangunan sebenarnya jauh lebih luas daripada dampak atas semakin parahnya pengangguran terbuka dan terselubung di perkotaan. Bahkan, kadar penting gejala migrasi di kebanyakan negara berkembang bukan pada proses itu sendiri, atau bahkan pada dampaknya terhadap alokasi sumber daya manusia. Maka, upaya mendalami penyebab, determinasi, dan konsekuensi migrasi internal tenaga kerja dari desa ke kota sangat penting. Artinya, untuk lebih memakan sifat dan karakter proses pembangunan dan untuk memutuskan dan merumuskan kebijakan dalam rangka mempengaruhi proses ini dengan cara-cara yang bisa diterima secara sosial. Salah satu tahap sederhana tetapi penting untuk menekan pentingnya fenomena migrasi adalah dengan menyadari setiap kebijakan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pendapatan real desa dan kota juga akan mempengaruhi proses secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, kita hanya perlu memahami lebih baik mengenai alasan orang-orang untuk bermigrasi dan apa saja faktor paling penting dalam proses pengambilan keputusan mereka. Tapi, apa saja konsekuensi migrasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial pedesaan dan perkotaan? Poin yang keenam yaitu menuju teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa kota dalam konteks meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan dikenal dengan model migrasi Todaro dan bentuk equilibrium sebagai model Harris-Todaro. Model Harris-Todaro merupakan sebuah versi equilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksikan bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dari pengangguran terbuka. Banyak cara untuk memperluas penerapan model tersebut. Di sini akan dikemukakan 4 cara. Yang pertama, mengasumsikan bahwa mereka yang bermigrasi tidak memperoleh pekerjaan secara modern dan tidak memperoleh pendapatan. Tetapi, jika mereka memperoleh pendapatan di sektor informal, maka kita harus memodifikasi pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, proporsi orang yang lebih berpendidikan tinggi karena mereka lebih memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh upah perkotaan yang lebih tinggi daripada migran yang tidak terampil. Yang ketiga, pencarian alternatif pekerjaan, pemilihan keputusan bermigrasi, dan perilaku berorientasi ke depan dapat dimasukkan ke dalam model migrasi equilibrium. Yang keempat yaitu model Todaro dan model Harris-Todaro relevan untuk diterapkan di negara berkembang sekalipun upahnya ditetapkan oleh pemerintah, contohnya dengan ketentuan upah minimum. Poin yang ketiga yaitu 5 implikasi kebijakan. Yang pertama, ketidakseimbangan kesepakatan kerja di desa dan di kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan, terutama bias kota utama, harus dikurangi. Yang kedua, pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Yang ketiga, perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampangan akan mendorong lebih banyak orang bermigrasi dan membengkaknya pengangguran. Yang keempat, subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh menjadi kontraproduktif.
Yang kelima, yaitu program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. Selanjutnya kita masuk ke bab 8 tentang modal manusia yang lebih fokus kepada pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Subjudul yang pertama yaitu arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran yang penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian investasi di bidang pendidikan. Di sisi lain, semakin besar modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan. Ini dikarenakan banyak program kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari. Peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Pada saat angka partisipasi pendidikan dasar meningkat di negara-negara berkembang, maka pendidikan mulai menyusul kemajuan yang dicapai oleh negara maju. Nah, selanjutnya, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini muncul pertanyaan mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup. Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi. Dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan. Dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, lebih mudah dicapai. Subjudul yang kedua yaitu investasi pendidikan dan kesehatan yang merupakan pendekatan modal manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal oleh para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini lebih berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang daripada negara maju. Hal ini dikarenakan selisih pendapatan antara negara yang berpendidikan dengan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Subjudul yang ketiga yaitu pekerja anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras selama 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Pendekatan pertama yang menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan dari kemiskinan, sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan terlebih dahulu. Pendekatan yang kedua yaitu mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Pendekatan yang ketiga yaitu pekerja anak tak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diringankan melalui peraturan yang melindungi pekerja anak. Pendekatan yang keempat yaitu pelarangan pekerja anak. Namun, pelarangan pekerja anak pun juga belum tentu menjadi solusi terbaik, karena tanpa pekerjaan mereka mungkin akan mengalami malnutrisi yang lebih parah dan kesejahteraan mereka mungkin semakin buruk. Namun, dinilai dari kondisi pelarangan juga dapat menguntungkan bagi anak itu sendiri. Judul yang keempat yaitu kesenjangan gender dalam diskriminasi pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikiran bahwa anak dengan akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting daripada anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam mendidik anak perempuan adalah sekitar 82 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi anak perempuan tak hanya adil tapi juga merugikan. Judul yang kelima yaitu sistem pendidikan dan pembangunan, ekonomi politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, permintaannya merupakan permintaan turun. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya yaitu proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.
Manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Di sini biaya sosial adalah biaya yang ditanggung oleh individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi. Selanjutnya, biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik sendiri. Pengembalian sosial adalah manfaat yang diperoleh individu yang berpendidikan dan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan individu tersebut. Pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Tabel ini terlihat kurva pengembalian meningkat jauh lebih cepat dibandingkan biaya pribadi. Sehingga untuk memaksimalkan selisih biaya dan manfaat, peserta didik perlu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kurva pengembalian sosial yang seperti ini meningkat tajam menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, sementara kurva biaya sosial kenaikan melamban pada sekolah dasar, namun kenaikannya meningkat di pendidikan yang lebih tinggi karena mahal biayanya. Selanjutnya yaitu distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz, di mana semakin dekat dengan garis diagonal sempurna, maka semakin rendah ketimpangannya. Namun biasanya di negara berkembang distribusi pendidikan tidak merata, di mana sebagian yang tidak sekolah dan sebagian lain menempuh pendidikan yang lebih tinggi hingga ke luar negeri. Pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan sistem pendidikan di negara berkembang justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Alasannya, jika kemiskinan menjadi alasan anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikannya, maka sebenarnya sistem pendidikan hanya memperbesar ketimpangan dari satu generasi ke generasi lainnya. Subjudul yang keenam, yaitu pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia di hampir semua negara, minimal data perakiraannya. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lain. Subjudul yang ketujuh, yaitu beban penyakit. Ada 3 penyakit utama yang menghantui negara-negara berkembang, yaitu HIV/AIDS, malaria, dan cacing parasit. Penyakit yang pertama yaitu HIV/AIDS. Epidemi AIDS mengancam untuk menghentikan atau bahkan membalikkan pencapaian kemajuan pembangunan ekonomi dan manusia yang telah diupayakan sedemikian lama di banyak negara. Di negara-negara berkembang secara keseluruhan, AIDS terutama ditularkan melalui hubungan heteroseksual, melalui darah dan jarum suntik yang terinfeksi yang terjadi di kalangan pecandu narkoba dan rumah sakit. Semula, AIDS dipandang sebagai penyakit di negara maju, tetapi fakta menunjukkan 95% kasus HIV/AIDS dan kematian karena AIDS di negara-negara berkembang. Penyakit yang kedua yaitu malaria. Lebih dari 50 juta orang sakit parah karena malaria setiap tahunnya. Malaria memperendah produktivitas seperti halnya malnutrisi, parasit, dan masalah kesehatan lainnya. Malaria bahkan memperendah tingkat pertumbuhan. Dengan adanya dana yang memadai, para pakar percaya bahwa dalam tempo yang cepat vaksin akan ditemukan. Tetapi, korban malaria cenderung berasal dari negara-negara yang berpendapatan rendah dan tidak mampu untuk membeli obat-obatan yang mahal. Penyakit yang ketiga yaitu cacing parasit. Di antara banyaknya penyakit parasit yang menyerang orang-orang di negara berkembang, skistomiasis atau demam siput adalah yang terburuk dalam kaitannya dengan dampak terhadap manusia dan pembangunan. Penyakit ini menurunkan prestasi dan menghambat pertumbuhan anak-anak. Penyakit yang menghantui lainnya yaitu trypanosomiasis. Penyakit ini dapat berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Subjudul yang ke-8 yaitu kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statistik yang lebih seksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas.
Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, serta pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Selanjutnya yaitu kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Nah, pada bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input maupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Oke, segitu dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan informasi lebih kepada kalian. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.